Karena itu kami kemudian Komisi 1 meminta supaya KPU memetakan TPS-TPS desa-desa mana yang blank spot, ya. Punya sinyal, tidak punya listrik. Punya listrik, tidak punya sinyal. Atau tidak punya kedua-duanya. Pemilu 2024 yang sudah tersisa beberapa bulan, sekali lagi ada pembeda dengan pemilu 2019, ya. Penyelenggara harus benar-benar siap, partai politik juga harus lebih siap. Terkait e-rekap, ini kita saya baru dengar nih e-rekap ini, mungkin ada informasi. Nah, e-rekap ini terkait dengan bagaimana hasil tabulasi atau bagaimana e-rekap dari hasil di TPS itu, sistemnya sudah seperti online. Makanya tadi ada blank spot, daerah-daerah atau yang TPS-TPS yang tidak punya sinyal ini menjadi kendala, ataupun belum ada listrik ini juga menjadi kendala, atau belum ada kedua-duanya lebih kendala lagi dan lebih parah. Ini kesiapan di NTT seperti apa, Ketua? Persiapan yang matang pada pemilu legislatif Februari 2024 akan menentukan keberhasilan Pilkada 2024. Target Gerindra lah untuk di 22 kabupaten kota seperti apa, atau juga mungkin fokus di ND, mungkin Pak Agap sudah ada masukan di ND mungkin mau mencalonkan siapa untuk jadi bupati atau wakil bupati. Halo Sobat Milenial, bersama saya MSPR di podcast Positive Room di Millennial Spirit Channel. Kayaknya malam ini saya kedatangan tamu istimewa buat saya, seorang yang mungkin menjadi mentor, yang benar-benar mentor ini, tidak main-main di Partai Gerindra. Dia adalah seorang kader sejati, ya, mungkin salah satu figur juga yang membesarkan Gerindra di Nusa Tenggara Timur. Saya mungkin langsung sebut saja nama beliau, Pak Gabriel Beribina. Pak Agap, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gimana kabar, Pak? Perjalanan jauh? Baik, menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Jadi Sobat Milenial, Pak Gap ini banyak menjabat ya, selain sebagai pendiri Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur, beliau juga adalah sekretaris Partai Gerindra di DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus beliau juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga sekaligus menjadi ketua Komisi 1 di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini kalau kita bicara tentang Pak Agap mungkin terlalu banyak ilmu, jadi saya takut durasinya terlalu panjang. Kita skip yang penting-penting saja, sekiranya mungkin dapat memberi informasi. Nah, Pak Agap, mungkin pertama terkait dengan Komisi 1, Pak Agap. Kira-kira apa saja yang menjadi tantangan Pak Agap sudah dipercayakan untuk jadi ketua Komisi 1 sampai dengan mungkin akhir masa jabatan di 2024. Kira-kira seperti apa, Pak Agap? Ya, sahabat milenial. Pertama saya mesti mendahului dengan mengucapkan selamat Idul Fitri ya untuk umat muslim khususnya di Kota ND. Idul Fitri kali ini menjadi sangat penting untuk saya dan untuk kita semua, karena pertama ini selayaknya kita merasa ini momentum pembebasan. Setelah 2 tahun kita terkungkung secara sosial, kita terbatasi secara ekonomi, kemudian pada Idul Fitri ini kita merayakan kebebasan itu, dan ini sebuah perayaan yang luar biasa, dan karena itu ya kami juga sangat merasakan suasana itu. Kemudian yang berikut adalah Idul Fitri ini juga menjadi sebuah masa kita sedang memasuki masa peralihan dari kondisi ekonomi yang sebelumnya menjadi kondisi ekonomi yang saat ini kita rasakan ya. Kita kemudian setelah Idul Fitri ini kita akan menjadi terbiasa ya dengan harga minyak goreng yang sebelumnya 15.000 seliter, kemudian pasca Idul Fitri ini kita akan terbiasa dengan 25-28.000. Kita akan terbiasa. Ini sebuah masa transisi secara psikologi terhadap kondisi eksternal, kondisi pasar, dan masing-masing rumah tangga kemudian beradaptasi dengan kondisi itu. Dan kemudian ini juga momentum kita sedang bersiap-siap memasuki satu masa yang sangat penting. Tahun 2024 sudah ditetapkan bulan Februari kita akan menyelenggarakan pemilihan umum. Tahapan-tahapan sudah mulai berjalan ya. KPU sedang mempersiapkan itu, partai-partai politik juga sedang bersiap. Satu hal yang saya kira perlu saya sampaikan, saya ingin masukkan ke benak publik ya, tentang betapa pentingnya hari itu. Ada banyak hari penting, tapi hari pemilihan umum adalah hari paling egaliter,
hari di mana presiden dan seorang tukang ojek, rohaniawan atau biarawan, katakanlah dengan mereka-mereka yang menghuni LP, lembaga pemasyarakatan, para elit atau ekonomi dengan para penganggur berstatus sama, egaliter. Semua hanya punya satu suara di kantong. Mereka masuk ke TPS dengan hanya satu suara itu. Karena itu saya terus mengajak untuk mari kita perlakukan hari pemilihan umum ini sebagai hari yang paling istimewa, karena satu suara yang kita miliki sama dengan satu suara yang dimiliki oleh presiden, sama dengan satu suara yang dimiliki oleh gubernur, sama dimiliki oleh rohaniawan, dimiliki oleh siapapun. Penting sekali hari itu untuk kita kemudian memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan di daerah, di negara selama 5 tahun ke depan. Sudah tentu kita kemudian bersiap. Pemilu 2024 sebagai Ketua Komisi 1, saya sudah memetakan bersama-sama dengan teman-teman komisioner. Ini ada beberapa hal pembeda dengan pemilu sebelumnya di 2019. Pertama tentang waktu pemilihan. Pemilu 2024 beda dengan 2019 ketika pemilu 2019 dilakukan pada cuaca yang tidak hujan, tidak panas ya. Pada bulan April dari situ itu adalah kondisi terbaik sepanjang tahun. Pada saat itulah kemudian kita menyelenggarakan pemilu. Dan kali ini pemilu dilaksanakan pada pertengahan 14 Februari 2024, dan kita sendiri sudah mengalami masa-masa itu adalah masa di mana kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak bersahabat. Lalu kita akan berbicara tentang bagaimana distribusi logistik, bagaimana pada bulan-bulan sebelumnya KPU bekerja keras untuk mempersiapkan penyelenggara di tingkat kecamatan dan tingkat desa, bagaimana pengawas bekerja, bagaimana para saksi kemudian dilatih pada situasi yang tidak mudah seperti itu. Itu satu tantangan yang membedakan pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Kemudian juga kami Komisi 1 memang sudah dari jauh-jauh hari sebelum KPU di daerah-daerah mempersiapkan diri, kami sudah memberi semacam sinyal atau bahwa ada hal yang harus dipersiapkan, karena penyelenggaraan pemilu dari satu tahapan ke tahapan berikut pasti ada hal yang dikoreksi, pasti ada hal yang dievaluasi, diperbaharui. Kita mengalami masa-masa yang berat ya pada pemilu 2019 pada saat rekapitulasi, dan itu menjadi peristiwa yang benar-benar boleh dikatakan bahwa kita gagal mempersiapkan pemilu secara baik, dan kita tidak ingin kembali mengalami kegagalan serupa. Karena itu digagaslah apa yang disebut sebagai e-rekap. Itu akan menyederhanakan proses rekapitulasi yang sebelumnya berjalan berhari-hari, dan itu menjadi sangat tidak manusiawi karena penyelenggara dibayar dengan honor seadanya dan mereka bekerja keras dengan tanggung jawab yang besar. Kali dengan e-rekap ini juga tantangannya juga menjadi tidak sederhana untuk NTT. Karena itu kami kemudian Komisi 1 meminta supaya KPU memetakan TPS-TPS desa-desa mana yang blank spot ya. Punya sinyal, tidak punya listrik. Punya listrik, tidak punya sinyal. Atau tidak punya kedua-duanya. Itu harus dipetakan. Dan apa yang dilakukan pada sisa waktu atau sisa waktu yang berjalan agar supaya e-rekap ini bisa berjalan. Kami kemudian telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi, menterinya adalah putra kita, dan dia tahu tentang NTT seperti apa, kebutuhan tentang BTS yang sekarang sedang dibangun. Itu juga bagian yang kita gunakan, tidak saja untuk kita membangun yang kita sebut sebagai literasi digital, tetapi juga untuk mempersiapkan kita menghadapi pemilu 2024. Nah, oleh karena itu khusus untuk ND, saya kira akses transportasi ke desa-desa sudah semakin membaik, dan waktu berjalan sangat cepat. Pemerintah, bupati dan penyelenggara bisa mulai memetakan desa-desa, TPS-TPS, dusun-dusun yang akan menjadi TPS, mana yang masih blank spot, mana yang sudah siap untuk mengikuti pemilu dengan metode e-rekap itu. Itu kedua. Ada juga tantangan ketiga tentang surat suara. Ini harus dibicarakan sedini mungkin supaya masyarakat bersiap, penyelenggara juga bersiap. Masihkah 5 surat suara? Atau pernah ada gagasan tentang 1 atau 2 atau 3 surat suara? Saya dengar lebih cenderung ke 3 surat suara.
Itu artinya ini harus dikomunikasikan lebih awal, akan menentukan alat peraga seperti apa, dalam simulasi-simulasi, spesimen-spesimen seperti apa, spesimen surat suara, bagaimana partai politik membantu penyelenggara. Iya, tentang surat suara ini kita perlu lebih dini, kita mendesak KPU untuk menyampaikan lebih dini tentang mengambil kesepakatan lebih dini tentang model surat suara seperti apa, agar supaya pemerintah dan masyarakat bisa lebih dini mempersiapkan diri, lebih dini dipersiapkan untuk itu. Masih banyak hal lain, masalah yang klasik, ya toh, seperti daftar pemilih tetap, ya toh, daftar pemilih berkelanjutan. Kita bersyukur karena dalam hal ini KPU menurut kami, penilaian kami Komisi 1 sangat maju dalam melakukan memperbaharui, atau mengharmonisasi dan memperbaharui data pemilih berkelanjutan. Pada satu sisi yang lain, kita melihat memang ada kelemahan dari pemerintah dalam urusan data kependudukan, dan ini terus-menerus diingatkan. Komisi 1 juga membidangi tentang kependudukan. Sampai sekarang kita masih lihat mereka yang meninggal masih ada di daftar pemilih, ya, dan itu harus disisir, dibersihkan oleh KPU. Itulah menghasilkan data daftar pemilih berkelanjutan. Tetapi kami lihat memang hal tentang DPT, daftar pemilih dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih berkelanjutan sudah semakin rapi. Ya. Jadi paling tidak pemilu 2024 yang sudah tersisa beberapa bulan, ada sekali lagi ada pembeda dengan pemilu 2019, ya. Penyelenggara harus benar-benar siap, partai politik juga harus lebih siap sebagai peserta politik. Para aktor, para figur individu yang kemudian terlibat dalam hal ini juga memang harus mendapatkan informasi lebih awal untuk mereka kemudian berkecimpung dalam menyukseskan pemilu 2024. Ya. Oke, Sobat Milenial, ini kayaknya gambaran yang sebenarnya yang belum pernah disajikan, atau mungkin Sobat Milenial juga belum pernah dengar bagaimana tantangan pemilu di 2024 nanti, karena memang di cuaca yang ekstrim, mungkin saja curah hujan di NTT juga di Februari itu sangat lebat, dan ini sangat mempengaruhi bagaimana proses kita untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024, ini tantangan yang besar. Nah, ini saya kembali lagi nih Pak Ketua, ya Pak Gap. Nah Pak, ini posisi yang demikian, kira-kira menurut Pak Ketua, apakah pemilu yang di 2024, apalagi ini kan nanti kan di tahun yang sama juga kita akan melaksanakan pilkada. Ini sistemnya seperti apa? Apakah nanti mungkin sudah dijelaskan mungkin dengan teman-teman di KPU, atau mungkin sedikit ada gambaran bahwa hasil dari 2024 ini menentukan pemilu untuk pilkada, dan kemudian ini seperti apa Pak Ketua? Ya, ini kan ada gambarannya. Kita sama-sama akrab dengan ada gium, ya. Perencanaan yang buruk itu sama dengan merencanakan untuk gagal. Karena itu, ya mari kita melakukan perencanaan yang terbaik dengan kondisi-kondisi yang sudah kita ketahui akan kita hadapi. Kita sudah tahu kondisi yang akan kita hadapi. Karena itu, mari kita bersama-sama melakukan perencanaan yang baik. KPU harus kita dukung. Mereka butuh sumber daya untuk mendistribusikan alat-alat peraga itu, surat suara dan lain-lain. Mereka butuh fasilitas untuk menyimpan. Kalau dulu surat suara disimpan pada bulan April, tidak ada kekhawatiran tentang hujan, disimpan di mana. Hal-hal teknis seperti itu akan menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sekali lagi, semua harus duduk bersama. Kami Komisi 1 akan segera memanggil KPU Provinsi untuk kita, bolehlah kita akan lakukan simposium kecil tentang ini, untuk kemudian NTT menghasilkan sebuah pikiran kita dari NTT untuk menghasilkan pemilu, menyumbangkan pikiran NTT ke pikiran nasional tentang penyelenggaraan pemilu. Kemudian ini juga akan bersambung dengan pemilihan kepala daerah, ya, dalam rentang waktu yang tidak lama. Oleh karena itu, ya, kembali lagi, persiapan yang matang pada pemilu legislatif Februari 2024 akan menentukan keberhasilan pilkada 2024. Termasuk juga di dalamnya adalah persiapan dari masing-masing partai politik, ya. Pada pemilu legislatif 2024 Februari akan menentukan kesiapan partai politik itu untuk menghadapi pilkada 2024. Kesiapan partai politik ini penting untuk daerah, karena partai politik yang siap akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang siap juga. Partai politik yang siap akan melakukan rekrutmen, ya, melakukan rekrutmen calon-calon pemimpin yang siap.
tidak akan kemudian menghasilkan calon pemimpin yang transaksional karena dia punya kursi sekian, lalu kemudian masuklah ke bursa jual beli kursi yang sudah menjadi rahasia umum gitu. Kalau saya sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra benar-benar memberikan penekanan, dan sudah mulai beberapa kabupaten kita katakan kami sudah siap dengan pasangan calon bupati wakil bupati. Kita terbuka saja mengatakan ke masyarakat bahwa pada kabupaten itu kami tidak membuka pendaftaran ke umum karena kami sudah punya calon. Nah, kita tidak tahu ND seperti apa, tetapi sebagai sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTT, Gerindra harus siap, betul. Gerindra harus siap sebagai tempat, sebagai dapur untuk menggodok menghasilkan calon pemimpin. Karena itu calon-calon pemimpin harus muncul dari Gerindra. Dan kesiapan itu sudah harus mulai dilihat publik sejak dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu kita berharap kemudian katakanlah dalam 2-3 bulan ke depan sudah ada daftar nama yang diumumkan kepada publik, inilah calon bupati dari Gerindra. Kemudian inilah calon wakil bupati dari Gerindra. Karena kita yakin apa yang kami tangkap dari gairah publik dengan antusiasme publik menerima kehadiran Partai Gerindra akan mendapatkan kursi yang jauh lebih baik. Posisi Gerindra akan semakin kuat di legislatif, dan itu akan menuntun kita menuju ke posisi eksekutif. Jadi kami mendorong supaya setiap partai, khususnya Partai Gerindra, di mana saya ada sebagai sekretaris DPD, untuk segera menyampaikan ke publik, meyakinkan publik bahwa partai politik ini memang siap menghasilkan calon-calon pemimpinnya. Sebenarnya Pak Ketua, ini saya juga tertarik nih Pak Ketua terkait e-rekap. Ini e-rekap ini saya baru dengar nih e-rekap ini. Mungkin ada informasi. Nah, e-rekap ini terkait dengan bagaimana hasil tabulasi atau bagaimana rekap dari hasil di TPS itu, sistemnya sudah seperti online. Makanya tadi ada blank spot, daerah-daerah atau yang TPS-TPS yang tidak punya sinyal ini menjadi kendala, ataupun belum ada listrik ini juga menjadi kendala, atau belum ada kedua-duanya lebih kendala lagi dan lebih parah. Ini kesiapan di NTT seperti apa Pak Ketua? Ini mungkin teman-teman, mungkin sobat milenial juga perlu tahu rekap ini seperti apa nanti. Apakah dari awal TPS ditusuk atau waktu nanti pas rekapitulasi pembacaan pertama atau kedua dan ketiga itu seperti apa ini Pak? Gitu. Ya, ini kan sesuatu yang sejak 2 tahun lalu ketika KPU mungkin belum berani berbicara tentang ini, kami Komisi 1 kemudian sudah bersafari ke beberapa kabupaten. Gitu. Tentang kesiapan paling tidak dalam 2 aspek. Dalam daftar pemilih, rata-rata semua KPU itu telah siap. Data KPU bahkan lebih untuk penduduk usia pemilih, data KPU bahkan lebih up to date dibandingkan dengan data pemerintah. Atau data pemerintah seringkali lambat diperbarui, sedangkan secara periodik KPU memperbarui datanya. Kesiapan kedua yang kami sampaikan adalah tentang siap-siap untuk e-rekap. Karena setiap penyelenggaraan pembangunan pasti dilakukan evaluasi. Evaluasi itu menghasilkan perubahan-perubahan untuk menghasilkan metode penyelenggaraan yang lebih mudah, yang lebih praktis, yang lebih efisien. Yang kita rasakan pada pemilu 2019 adalah sesuatu yang kalau kita lakukan lagi hal yang sama pada 5 tahun berikut, itu artinya secara demokrasi dalam penyelenggaraannya kita mengalami stagnasi sebagai bangsa. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kita sedang bergerak maju ke depan. Setelah sekian banyak kerumitan yang betul-betul tidak bisa diterima dengan akal sehat, sebuah bangsa yang telah berproses menyelenggarakan demokrasi selama sekian puluh tahun kemudian mengalami peristiwa pada 2019 tidak mungkin terjadi lagi. Dan jalan keluar untuk menuju ke perubahan yang paling terukur adalah menyederhanakan sistem rekap. Dan kita sedang bergerak menuju ke sana. Pada era sekarang kita 4.0 ya. Kita memang tidak bisa. Digitalisasi adalah akan menjadi bagian dari keseharian kita. Digitalisasi juga akan menjadi bagian dari penyelenggaraan demokrasi. Dan sekarang percakapan tentang e-rekap itu semakin mengental.
setelah 2 tahun sebelumnya apa yang kami Komisi 1 ungkapkan itu tidak disambut secara antusias, dianggap setengah hati, mungkin dianggap ini sebuah bayangan yang tidak mendasar dari Komisi 1, dan sekarang ini menjadi percakapan di tingkat KPU. Siap atau tidak siap digitalisasi adalah sebuah keharusan. Kesiapan ini tidak saja dituntut dari para penyelenggaranya, tapi dari partai politik. Bagaimana menyiapkan saksi-saksi di tingkat TPS, bagaimana struktur masing-masing partai politik betul-betul menjalankan perannya di masing-masing tingkatan, bagaimana para calon anggota legislatif yang direkrut oleh masing-masing partai politik juga ambil peran untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu di struktur dan saksi-saksinya di tingkat desa untuk e-rekap ini. Jadi ini memang sesuatu yang tidak bisa kita menafikan begitu. Memang di 2024 seharusnya kita harus menggunakan sistem digitalisasi itu ya Pak Gap. Jadi ini mungkin tantangan juga buat teman-teman di KPU yang di 2019 tidak pernah seperti ini, terus di 2024 kita harus mau dan tidak. Tapi ini fix Pak ya, e-rekap ini akan dilaksanakan tahun 2024. Kita harus menuju ke sana. Bangsa ini kan harus tidak boleh mundur lagi. Tidak boleh mundur. Tidak boleh jalan di tempat, jangankan mundur, jalan di tempat pun tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Nah, kita harus maju. Masa kemudian sebuah form C1 KWK, ya toh, kalau kemudian ada katakanlah ada 20 partai politik, ya toh, satu partai politik itu kan akan menghadirkan saksi. Nah, lalu kemudian C1 KWK itu ditandatangani sekian, itu akan ada ratusan tanda tangan untuk mungkin ribuan tanda tangan. Nah, dan itu tidak boleh, kita sama-sama tidak boleh membiarkan bangsa ini yang kita sudah berada di era 4.0 tapi bekerja dengan cara 0.4 ya. Kita berada di era 4.0 tapi bekerja dengan cara 0.4 ya. Ini sesuatu yang saya kira kita harus sadari sebagai sebuah tuntutan yang bukan berlebihan, dan kita akan menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Ini kan menjadi tantangan besar untuk kita semua, Pak Gap. Tergantung kita bagaimana partai-partai politik juga, terutama politisi-politisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama apalagi kita tahu masyarakat kita di NTT ini sampai sekarang pun mereka tidak seperti punya basis pemilih yang tetap. Ini agak susah. Kadang siapa yang datang, yang transaksional, mereka baru menentukan pilihan. Kalau seandainya kita bisa membuat ini menjadi lebih lebih baik untuk masyarakat dalam hal sudah mempunyai keterpilihan untuk mereka siapa-siapa akan menjadi kandidat yang mereka harapkan untuk maju ke depan. Nah, Pak Gap, ini saya juga tertarik kalau kita bicara pilkada tentang kesiapan Gerindra ya, soalnya karena Pak Gap ini selain di Komisi 1 banyak sekali sebenarnya yang mau kita bahas terkait juga dengan kependudukan. Kenapa kemarin kependudukan digabung ya, di merger ya Pak ya, di provinsi kemarin ya kalau saya tidak salah. Dengan kesehatan apa kalau nggak salah Pak? Ya. The merger dinas kalau saya tidak salah. Ya, ini sebenarnya satu hal yang kami Komisi 1 sejak awal sampai hari ini keberatan. Meskipun kami menghormati kewenangan gubernur, pemerintah, tapi protes ini kami sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri juga. Pada hakikatnya begini, kenapa kependudukan itu tidak boleh diperlakukan? Dia tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu hal yang sekunder, sebagai pelengkap. Karena kalau sederhananya adalah tugas pemerintah itu di semua tingkatan, dari presiden, gubernur turun kepala desa. Tugasnya itu kalau kita sederhanakan dengan satu kalimat itu adalah mendistribusikan kesejahteraan. Dan itu harus sampai ke rakyat, sampai ke mereka-mereka yang berhak menerima itu. Dan itu memungkinkan apabila kita memiliki data kependudukan yang diperbaharui terus-menerus, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan yang kemudian menitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya teknis, bangun jalan, bangun jembatan, memang benar diperlukan. Tetapi kita kemudian melihat faktanya, sampai hari ini angka stunting kemudian tidak bisa bergerak. Ini kan sesuatu yang sebenarnya boleh dikatakan memalukan. Atau di tengah besarnya, giatnya kita berkampanye untuk melakukan lompatan-lompatan besar, tapi kemudian kita lihat fakta-fakta yang sebenarnya kalau kita cari akar masalahnya adalah kita harus sebagai teknokrat
terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena memang ada sekelompok masyarakat yang distribusi pembangunan tidak menjangkau mereka oleh karena berbagai faktor, gitu. Dan ada ketimpangan ketika kemudian pembangunan itu terdistribusi hanya kepada beberapa orang sekelompok masyarakat tertentu. Ketimpangan ini bersumber dari informasi tentang kependudukan. Oleh karena itu memposisikan kependudukan sebagai salah satu bagian di dinas kesehatan itu adalah sikap, pandangan, memposisikan kependudukan itu sebagai sesuatu hal yang sekunder. Kependudukan adalah primer. Itu adalah data tentang rakyat. Pemerintah wajib mengenal rakyatnya, mengetahui hal elemen-elemen yang paling mendasar dari rakyatnya. Kependudukan mencitrakan tentang itu. Kependudukan yang diperlakukan sebagai sesuatu yang sekunder adalah yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang lemah untuk mengenal rakyatnya secara detail agar distribusi pembangunan itu bisa dilakukan. Ini satu hal yang filosofis, satu hal yang sangat hakiki. Sampai hari ini kami keberatan dan kami terus mendesak agar pemerintah menempatkan penyelenggaraan pemerintah di bidang kependudukan sebagai satu hal yang primer. Yang mana data kependudukan ini kemudian dijadikan sumber untuk penyelenggaraan pembangunan di sektor-sektor lain. Pertanian menggunakan data kependudukan, perikanan menggunakan data kependudukan, kesehatan menggunakan data kependudukan, pendidikan dan lain-lain. Itulah yang namanya NTT satu data yang berbasis kependudukan. Jadi kita masih banyak berkampanye, meneriakkan jargon-jargon, slogan-slogan tentang NTT satu data. Tetapi kita melihat, kami Komisi 1 melihat masih sebatas jargon ya. Oleh karena itu kami terus memberikan masukan-masukan positif. Intinya seperti yang saya gambarkan tadi, jangan pernah memposisikan kependudukan sebagai hal yang primer. Dan saya harus memberikan apresiasi kepada kabupaten-kabupaten yang benar-benar serius menyelenggarakan pembangunan di bidang kependudukan. Saya lihat itu di beberapa kabupaten ya. Saya lihat di Alor, di TTU, di ND juga bagus. Di kabupaten sangat bagus. Jadi sebenarnya jangan kemudian pemerintah provinsi mengatakan, oh karena secara teknis ini sudah dilaksanakan oleh kabupaten. Nah itu sebenarnya tanggung jawab provinsi itu menjadi tidak optimal dalam hal penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak, informasinya ini kan bagus sekali ya Sobat Milenial ya. Ini kalau kita sudah bicara di Komisi 1 seharusnya sudah banyak, tapi kayaknya kita harus skip masuk ke Gerindra-Gerindranya sedikit nih kayaknya Pak. Ini terkait Pilkada di 2024 ini, kami di ini sudah seru sekali Pak Pilkada. Ya. Saya mungkin ya minta Pak Agap selaku sekretaris partai lah, ini mungkin ada isu-isu terkait Gerindra di setiap kabupaten tentunya di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Tentunya mungkin ya saya mungkin lebih pengen ya Pak Gap bisa bercerita secara garis besar target Gerindra lah untuk di 22 kabupaten kota seperti apa, atau juga mungkin fokus di ND mungkin Pak Agap sudah ada masukan di ND mungkin mau mencalonkan siapa untuk jadi bupati atau wakil bupati untuk Pak Ketua. Ya, kita kan sebagai partai kemudian mendefinisikan menang. Semua partai kan mau menang, Gerindra mau menang di NTT khususnya di ND. Kita definisikan menang itu kan sudah tentu harus terukur ya. Berapa banyak kursi yang ingin kita rebut di DPRD kabupaten. Dan paling tidak Gerindra ingin memastikan di setiap dapil Gerindra mendapatkan satu kursi. Jika memungkinkan kita juga menjadi pimpinan. Pemenang lah. Kita menang, tapi ukuran menang itu kemudian harus terukur ya, di tingkat legislatif. Nah, di tingkat eksekutif. Kenapa ND ini kan menjadi sangat penting ya, untuk Gerindra karena ini adalah titik tengah ya, titik tengah Flores sehingga boleh dikatakan bahwa kemenangan kita di ND ini karena akan beresonansi. Dan kita harus benar-benar siap untuk itu. Dan sebagai sekretaris DPD memang saya terus ya boleh dikatakan melakukan cek lapangan ya. konsolidasi kita terus. Cek konsolidasi struktural, kita cek lapangan kesiapan DPC bersama DPC, kita lihat kesiapan di tingkat kecamatan, pengurus kita di tingkat desa kelurahan seperti apa, seberapa siap,
lalu bagaimana peran kader, rekrutmen caleg dilakukan secara objektif, dan memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat. Para bakal calon itu kemudian membantu struktur partai untuk konsolidasi struktur. Sayap-sayap partai sedang kita giatkan. Beberapa waktu kita lalu kita menyelenggarakan orsap. Setelah sekian upaya yang kita lakukan, pantaslah kalau kami mengatakan bahwa kami siap mengusung calon bupati, calon wakil bupati Gerindra. Bahkan calon gubernur juga, Pak. Calon gubernur kami siap, calon wakil gubernur kami. Setelah upaya yang keras yang kita lakukan, konsolidasi sampai ke tingkat tadi yang saya gambarkan, itu kerja keras, kerja kolosal gitu. Tapi memang semua bertekad bahwa untuk mencapai tujuan itu, menang di 2024 dengan definisi yang terukur, dengan yang terukur tadi, itu tidak ada kata lain, kita memang harus bekerja, memanfaatkan 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, setiap saat kita gunakan untuk mencermati struktur, menyiapkan struktur kita. Dan kita yakin bahwa saat ini kader-kader Gerindra yang menjabat di posisi-posisi pemerintahan, di legislatif, di ND, dan di eksekutif di beberapa tempat telah menunjukkan kinerjanya, tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab terhadap setiap suara yang diberikan, dan ini akan berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai Gerindra, bahwa Gerindra ketika merekrut calon anggota DPRD Kabupaten Provinsi DPR RI, benar-benar kader itu apabila terpilih akan bertanggung jawab terhadap setiap satu suara yang mengantar dia duduk sebagai anggota DPR atau DPRD Provinsi Kabupaten, dia akan tekun. Seperti Bung Yadin lah. Ya. Sebagai sekretaris DPD saya harus mengatakan seperti inilah yang diinginkan Gerindra. Dan teruslah seperti ini. Saya juga demikian. Ya, 2024 nanti saya akan bertarung sebagai calon anggota DPR RI, dan partai mempersiapkan saya untuk itu, dan partai juga pasti menjalankan kewajibannya untuk memastikan bahwa apabila saya terpilih, saya benar-benar bertanggung jawab terhadap satu suara. ND mengutus saya, Flores mengutus saya, dan saya harus menggunakan itu sebagai utusan yang bertanggung jawab. Ya, Sobat Milenial, ini kayaknya sebenarnya sudah ada gambar ya Gerindra bagaimana bersiap sekiranya kami akan berjuang di 2024, dan ini menghasilkan hasil yang benar-benar terukur, bukan hanya gambaran-gambaran dan hanya sebagai hanya sebagai cita-cita belaka, tapi memang kita punya target kemenangan yang terukur sehingga kita bisa mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Sobat Milenial semua, saya mungkin sudah lama nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Gabriel Beribina yang tadi sudah sedikit menjelaskan posisi beliau, dan ya kemudian beliau akan maju di DPR RI untuk membawa bendera Partai Gerindra untuk berjuang di kursi DPR RI kemudian. Nah, saya sebelum mengakhiri ngobrol ini mungkin Pak, saya minta sedikit pesan-pesan untuk kami Sobat Milenial yang ada di Kabupaten ini, terus mungkin ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada pesan apa yang mungkin yang Pak Gabriel sampaikan selaku Ketua Komisi 1 dan juga mungkin sebagai seorang politisi yang juga senior ya di Nusa Tenggara Timur, mungkin ada pesan atau apa-apa yang bisa mau disampaikan untuk Sobat Milenial. Saya mungkin mau disampaikan, silakan Pak. Nah, jadi terima kasih. Jadi Sobat Milenial, ND historical dan akan selalu seperti ini, menjadi model keakraban berbangsa, bernegara. Dalam beberapa pekan ke depan kita akan sama-sama berkumpul kembali di ND dan merayakan hari lahirnya Pancasila. Sekali lagi, historical, ND menjadi model tentang bagaimana bangsa ini merawat keakraban, melahirkan gagasan-gagasan tentang bagaimana menjaga kebinekaan. Itulah ND, dan dari model merawat kebangsaan ini juga ND melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertipikal seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rawat ND. ND tetap seperti ND yang historical itu, dan ND masa depan selalu menjadi bagian penting di Indonesia masa depan.
Terima kasih. Oke, Sobat Milenial, mungkin demikian sudah penyampaian atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Gabriel Birabina selaku Sekretaris Umum DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Komisi 1 di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada banyak ilmu, ada banyak pesan-pesan yang sudah disampaikan, mungkin menjadi catatan untuk kita sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut hari besar pemilu dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gab. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun salam spirit, Pak.